Selamat pagi, salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Pagi ini kita merenungkan firman Tuhan. Ini adalah seri pemuridan yang tentunya setiap kita harus masuk di dalamnya. Ya, Bapak Ibu Saudara ya. Ini judulnya adalah cara bertumbuh menjadi kuat. Cara bertumbuh menjadi kuat, Bapak Ibu Saudara. Tentu yang dimaksud adalah bertumbuh di dalam Kristus, bertumbuh di dalam iman kita, bertumbuh di dalam perasaan kita kepada Dia, bertumbuh di dalam perilaku kita kepada Dia. Yang dimaksud adalah Tuhan Yesus, firman Tuhan. Ya Bapak Ibu, sehingga kehidupan kita diberkati Tuhan, kehidupan kita menjadi serupa dengan Dia, kehidupan kita makin menjadi berkat, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, sementara itu dunia yang semakin tidak tentu arah kemana, dia melihat bagaimana Kristus bertumbuh di dalam kita, kita bertumbuh di dalam Dia, dan menjadi kuat di tengah dunia tantangannya yang semakin hebat, Bapak Ibu Saudara, dan kita memiliki arah hidup yang berbeda dan benar dan akan diinginkan oleh banyak orang kehidupan yang diberkati Tuhan itu. Nah, bertumbuh adalah berubah, Bapak Ibu Saudara. Ya, sekali lagi bahwa bertumbuh itu artinya berubah, ya. Kalau kita menanam pohon pisang, menanam pohon mangga, menanam pohon kacang, menanam apapun, kalau dia tidak ada perubahan, tidak semakin tinggi, tidak mengeluarkan bunga, tidak berbuah, berarti tidak bertumbuh. Ya, hidup kita sama, Bapak Ibu Saudara. Kalau kehidupan kita tidak berubah, kehidupan kita itu berarti tidak bertumbuh, Bapak Ibu Saudara. Kita harus bertumbuh. Ya, artinya berubah gitu. Itu pertumbuhan. Perubahan di mana? Di dalam pikiran kita, di dalam mungkin perasaan kita kepada Tuhan, di dalam pikiran kita kepada Tuhan, tingkah laku kita kepada Tuhan. Semua pertumbuhan, Bapak Ibu Saudara. Semua harus bertumbuh ke atas Dia, kepada Dia. Yang tidak kelihatan pun juga harus bertumbuh, ya Bapak Ibu Saudara ya. Yaitu doa kita kepada Tuhan tidak lagi seperti doa anak-anak ya saudara-saudara ya. Dan ini hal dasar sekali ya, hal dasar sekali yang perlu kita terus menerus mengingatnya, terus menerus membuatnya, Bapak Ibu Saudara ya, dan sehingga kita hidup di dalam gereja yang betul-betul pemuridannya itu sungguh-sungguh jalan ya, kita menjadi kuat, Bapak Ibu Saudara ya. Ya, firman Tuhan mengatakan di 2 Timotius 3 ayat 14 demikian. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang kepada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ya, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi ini firman Tuhan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang kepada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. Ya, Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal supaya kita bisa bertumbuh kuat. Ya, tentu banyak hal, tetapi ayat ini menyampaikan 3 hal saja yang harus kita perbuat, saudara-saudaraku. Yang pertama adalah berpegang kepada kebenaran. Ya, tadi firman Tuhan mengatakan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang kepada kebenaran. Ya, kebenaran adalah firman Tuhan. Kebenaran itu adalah sabda Tuhan. Kita pegang walaupun situasi hidup kita, walaupun saudaraku kita dalam kondisi baik tidak baik, berjalan maupun berdiri, maupun berbaring, maupun kita ini berkelakar, maupun kita sedang bekerja, maupun kita sedang tidak ada masalah yang rumit, maupun ada masalah yang rumit, apalagi itu Bapak Ibu Saudara, kita tetap berpegang kepada kebenaran.
Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Kita pegang baik-baik. Tidak ada kebenaran yang lain selain dari firman Tuhan. Oleh karena itu berpegang kepada kebenaran. Ini langkah pertama, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, tentu kita bertanya, apakah kita berpegang kepada kebenaran? Nah, ini yang harus kita kerjakan, Bapak Ibu Saudara ya. Jangan kita biarkan pikiran kita atau nilai-nilai hidup kita atau prinsip-prinsip hidup kita di luar kebenaran. Kita harus melakukan kebenaran. Kita harus, Bapak Ibu, berpegang kepada kebenaran. Yang kedua, menerima dan meyakini. Ya, kebenaran itu harus diterima. Diterima, enak, tidak enak, diterima. Kemudian bukan hanya diterima, tetapi diyakini atau dilakukan, dipercayai, yakin, coyowis gitu. Ya, diyakini, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, firman Tuhan mengatakan yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu. Kadang-kadang kita ini, Bapak Ibu Saudara, kita orang yang sulit sekali menerima sebuah kebenaran, meyakini sebuah kebenaran apabila itu tidak masuk logika kita. Ya Bapak Ibu Saudara, apabila kita tidak masuk di logika kita, itu sulit sekali. Tetapi pagi hari ini, ya kita diingatkan kembali, ya menerima dan meyakini kebenaran itu. Gitu. Misalkan contoh, saya mengingini sesuatu terjadi. Tetapi sesuatu yang terjadi itu tidak seperti yang firman Tuhan lakukan, yang firman Tuhan nyatakan, yang firman Tuhan pernah saya terima. Nah, saya mesti meyakini itu, saudara-saudara. Nah, ini tidak mudah. Wah, kenapa ya tidak terjadi? Wah, kenapa ya kok begini? Wah, kenapa ya kok begini? Pokoknya isinya kenapa? Nah, itu adalah langkah kedua yang harus kita lakini, yang harus kita kerjakan, yaitu meyakini atau mempercayai. Ya, mungkin menerima kita sudah, tapi meyakini. Ya, firman Tuhan mengatakan yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya selalu mengingat pelajaran jaminan keselamatan. Ya, oleh karena itu, wah, saya bersyukur Bapak Ibu Saudara, bagaimana hidup saya ini diselamatkan. Ya, bahkan firman Tuhan itu yang saya yakini itu mengatakan, katanya nama saya tertulis di kerajaan surga. Wah, luar biasa ya, saudara-saudara ya. Dan bukan hanya itu, saya juga bersyukur karena katanya Tuhan mempersiapkan saya rumah di surga sana. Wah, yang lainnya itu kalau ke surga itu penuh banyak sekali syaratnya, Bapak Ibu Saudara. Tapi Mas Kris ini, ya syaratnya cuma menerima Tuhan Yesus, lalu nama saya dicatat di sana. Ya, dan saya memberitakan keselamatan itu kemana-mana. Saya percaya apa yang telah saya terima dari Tuhan itu, dan saya selalu nyanyikan itu. Bapak Ibu, terima kasih buat keselamatan. Terima kasih buat namaku yang kau tulis di surga. Itu saya nyanyikan, Bapak Ibu Saudara, karena makin yakin saya. Nah, bukan hanya itu, Bapak Ibu Saudara. Saya adalah orang yang dipelihara Tuhan. Saya adalah orang yang dicintai Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi apapun yang terjadi, saya yakin Tuhan cinta saya. Jadi saya nyanyikan, terima kasih cintamu kepadaku, sapa to aku Tuhan, gitu saudara. Saya nyanyikan, ya saudara-saudara. Itu semua saya. Yang ketiga, saudara-saudara, bukan hanya menerima, meyakini, dan bukan hanya berpegang pada kebenaran, tetapi mengingat yang telah mengajarkan atau meneladani. Banyak sekali pengajar-pengajar di kita, Bapak Ibu Saudara, yang sudah melakukan banyak kebenaran, dan itu menjadi kekuatan kita. Ya, meneladani mereka itu, iya, wah,
Bang Oscar, Bang Mora, Bang Susilo ini, waduh, mereka semua iso ngono ya, gitu bisa gitu ya. Melu-melu gitu, meneladani, meyakini, Bapak meneladani ini menjadi contoh. Wah, iya ya Bang Roni ya, wah Bang siapa lagi ya, banyak sekali ya saudara-saudara ya. Mereka mengajarkan kepada kita, mereka meneladani kita, ya kita tahu bahwa mereka semua tidak akan mengajarkan kalau mereka belum melakukan. Oleh karena itu meneladani ini sangat nikmat Bapak Ibu Saudara ya, karena mereka sudah menang, diceritakan kepada kita menang. Oleh karena itu kita perlu menyanyi terima kasih buat Bang Mora yang meneladani, berkati dia. Ya, saudara-saudara ya, kehidupan pemuridan ini Bapak Ibu Saudaraku penuh dengan yang pertama berpegang kepada kebenaran, yang kedua saudara-saudara ya menerima dan meyakini kebenaran itu. Yang ketiga, kita selalu mengingat yang mengajarkan dan meneladani kita. Mereka, Bapak Ibu, bukan hanya sudah melakukan, tapi keluar powernya. Ya, ketika kita menghadapi kesulitan yang sama, Bapak Ibu Saudara, mereka menjadi kekuatan ketika kita mengingat mereka. Oh iya, mereka sudah melakukan perpuluhan setia ya. Ya cukup kita duit, tapi ya iso ya gitu. Mereka semua menjadi kekuatan untuk kita melakukan apa yang kita terima, untuk kita yakini, sehingga kita menjadi orang-orang yang berpegang kepada kebenaran. Bolak-balik sama aja, prinsipnya cuma 3 itu. Yang pertama berpegang kepada kebenaran, yang kedua menerima dan meyakini kebenaran itu, yang ketiga mengingat dan meneladani mereka yang mengajarkan kepada kita. Mari kita berdoa.